Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali di program The Indonesia Economic Club. Di segmen terakhir ini saya ingin mendengarkan seperti apa mimpi yang belum tercapai dari anak-anak muda yang ada di studio kali ini. Baik, wanita terlebih dahulu, Lisa. Akan dibawa kemana UMKM ini setelah pandemik? Mimpi apa yang belum tercapai? Setelah pandemi berlalu, saya sih sebenarnya pengen ekspansi untuk di luar Indonesia. Seperti yang tadi saya bilang, untuk ekspor ke Australia, dan saya juga ingin memasuki market ASEAN sih. Karena di situ sebenarnya produk-produknya seharusnya diminati, tapi kita belum pernah kesampaian untuk memasukkan Prabu ke negara-negara tersebut. Dan juga saya ingin mengedukasi masyarakat Indonesia yang sekarang ini mereka punya konotasi barang impor lebih baik daripada barang Indonesia. Dan itu tidak benar ya. Walaupun harga mereka lebih mahal, belum tentu mereka lebih baik. Itu yang saya ingin ajarkan kepada rakyat Indonesia sih sebenarnya. Oke, ini kalau dilihat dari kombinasinya ada sepatu laki-laki dan putih itu perempuan ya, yang dipakai Lisa ya. Oke, baik. Dan yang penting adalah yang tertulis di kaosnya. Coba sedikit. Yang tertulis di kaosnya, ini Prabu. dia, ya, yang dibangun nama asli Indonesia. Iya, nama asli Indonesia. Ya, baik. Arif, what next? Kapan launching game baru lagi? Kalau game baru tahun depan kita bakal launching di next gen console PlayStation 5. Kita bakal launch, tapi kalau mimpi terbesar yang pengen dicapai sih sebenarnya kalau dari kami di Agate, mimpi kami kan ingin membuat dunia lebih bahagia. Ingin membuat dunia lebih bahagia. Dunia lebih Ya. bahagia. Saat ini kita berhasil bikin produk-produk yang membuat orang main senang kan. Nah, kita berusaha berpikir bagaimana caranya kita bisa membuat orang bekerja lebih senang atau belajar lebih senang. Jadi kita masuk ke area kita bilang gamification. Jadi gimana caranya membuat orang-orang, teman-teman yang lagi di kantor mungkin lagi capek untuk dia bisa bekerja sambil bermain, atau yang lagi belajar di rumah bisa belajar sambil bermain. Kira-kira itu sih mimpi kami. Kalau saya ditawarin habis kerja suruh main, saya tambah stres, Prof. Saya nggak bisa. Oke, di kaosnya juga ada Agate ya? Agate, Ya. ya. Oke. Krisna, apa langkah berikutnya setelah IPO nanti? Iya, Mimpinya? jadi kalau mimpi besar kita, maksudnya di Fishery kita percaya bahwa ikan ini adalah sumber protein masa depan dunia. Karena ya tadi ikan ini sumber protein yang paling efisien dibandingkan sumber protein-protein lainnya gitu. Karena dengan manusia makin banyak ya kita membutuhkan gimana cara menghasilkan sumber protein yang paling efisien. Kemudian untuk memproduksi ikan kita juga nggak bersaing gitu kan ya, tinggal di dalam air gitu dengan ikan ya. Jadi tempat tinggalnya juga berbeda dengan kita. Jadi di sana ya, makanya kenapa kita percaya dan pengen mendorong aquaculture terutama budidaya menjadi salah satu produsen protein hewani terbesar dunia. Kemudian yang kedua adalah gimana caranya kita bisa membuat sebuah teknologi yang menyelesaikan masalah fundamental, masalah pangan, ketahanan pangan untuk membantu masyarakat di daerah gitu. Ya slogan kita tumbuh bersama petani. Jadi ketika company-nya tumbuh, ya pengennya petani-petani di daerah ini bisa tumbuh juga dengan teknologi yang kita ciptakan, dengan informasi yang coba kita buka ke mereka dengan fasilitas-fasilitas pendanaannya, akses mereka bisa beli pakan di mana aja dengan harga yang jauh lebih murah, dan mereka bisa jual ikannya juga kemana aja dengan harga yang lebih kompetitif. Jadi dibangun lebih mahal. ekosistemnya. Jadi di ekosistem ininya yang pengen kita bangun untuk bisa menumbuhkan petani-petaninya. Advisory ya? Iya, di jadi Fishery kaosnya. tumbuh bersama petani. Tumbuh bersama petani. Prof, panjang lebar kita sudah bicara malam hari ini. Mungkin ada Kelihatannya catatan giliran khusus saya, yang Prof akan sampaikan. Ya, Silakan Prof sebagai Renald. kesimpulan dari semua ini ya. Baik. Inilah catatan Renald Kasali. 1998 saat dilanda krisis moneter dan krisis multidimensi, kaum muda Indonesia saat itu mulai berwirausaha. Sebutannya adalah UMKM. Dari bakso sampai kebab. Model bisnisnya adalah gerobak cais atau franchise mini. 20 tahun kemudian nama panggilannya bukan lagi UMKM, melainkan startup. Menandakan adanya unsur teknologi dan hanya kecil di permulaan. Setelah itu, niatnya harus menjadi besar. Model bisnisnya pun berbeda. Platform, bukan korporasi. Ekosistem, bukan supply chain. Venture, bukan kredit bank. Automation, bukan operation. Orkestrasi, bukan lagi manajemen. Bahkan mobilisasi melalui sosial media, bukan sekedar marketing. Namun anak muda
Ingatlah petuah ini. Kelihatannya keberhasilan orang lain mudah dipelajari, namun faktanya kegagalanlah yang gampang ditiru. Jadi kalau mau jadi, jangan menjadi peniru. Ide juga bukan segalanya, melainkan how to make it happens. Gaya hidup mewah juga bukan magnet. Ia adalah beban, sebab pendapatan naik turun. Tetapi biaya gaya itu tetap. Tetapi inilah waktumu anak muda. Kala yang tua memilih stay at home. Bergeraklah, explore, temukan dunia baru. Bidik segmen yang belum terlayani, buang lemak-lemaknya dan gunakan cara-cara baru. Sebab setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang ada waktunya. Dan kini adalah saatnya bagi kaum muda. Terima kasih Prof. Renat Kasali, terima kasih banyak buat Arif Widyasa, Agate Internasional, terima kasih buat Lisa Terima Yumi, kasih telah menjadi inspirasi Prabu Indonesia, bagi dan terima Indonesia. kasih buat Krishna Advisory. Salam buat teman-teman semuanya. Baik, Prof, sepertinya Ya, kita harus tutup kita harus acara malam tutup, hari ya. ini. Dan terima kasih kepada semua narasumber dan pemirsa yang sudah menyaksikan program The Indonesia Economic Club. Sampai jumpa pekan depan di jam yang sama pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.